Yeay, halo teman-teman. Kali ini temenin aku yuk untuk transit selama 6 jam di Singapura. Kali ini naik Scoot, sengaja banget pilih ke Singapura karena ada satu tempat makan yang pengen banget aku datengin dari zaman tempat makan ini viral. Nah, kalian bisa tebak gak kira-kira tempat makannya apa ya? Yuk, buat yang tahu, jangan lupa langsung komen di bawah ya. Untuk penerbangan kali ini, aku seharusnya berangkat di jam 9.35. Tapi karena delay, entah kenapa delaynya, akhirnya jam 9.17 baru bisa boarding atau masuk ke dalam pesawat. By the way, di sini, itu tuh ada tempat di mana kalau misalnya kita taruh bagasi. Lihat deh, ada yang lagi duduk setelah mas-masnya itu masukin barang di bagasi. Lucu banget ya. Kemarin tuh banyak yang nanya juga ke aku, penerbangan internasional kok adanya di Terminal 2 sih? Karena sebenarnya kayak yang kita tahu, kebanyakan kalau penerbangan internasional itu adanya di Terminal 3 ya. Karena sesuai dengan nama terminalnya, yaitu Terminal 3 Internasional. Tapi ternyata untuk perbedaan internasional dan domestik itu terletak pada maskapainya itu sendiri. Misalnya aku sekarang lagi pakai Scoot. Ternyata Scoot itu ditempatkan di Terminal 2. Makanya dia ada di Terminal 2 meskipun internasional. Begitu pula sebaliknya, enggak semua penerbangan yang ada di Terminal 3 itu adalah international flight. Contohnya Citylink dan Garuda Indonesia. Dia ada di Terminal 3 meskipun penerbangannya ke arah domestik atau di dalam Indonesia aja. Nah, sekarang udah sampai nih di Bandara Changi. Kayaknya sama seperti semua negara lainnya termasuk Indonesia. Setiap kedatangan kita perlu mengisi kartu kedatangan yang bisa diakses secara online. Meskipun Singapura dan Indonesia dekat, ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Singapura loh, yaitu 1 jam. Sekarang kita mau keluar bandara dulu, karena aku sampainya di Terminal 1, perlu pindah dulu ke Terminal 3 untuk bisa naik MRT keluar bandara. Sekarang hujannya gede banget. Udah gak khawatir sih nanti pas nyampe harus pakai apa ya? Soalnya nggak bawa payung. Serius deh, jadi pada saat pesawat aku baru banget landing, tiba-tiba ada rintik hujan di kaca yang aku lihat. Pada saat itu, hujannya baru gerimis saja. Tapi pada saat aku jalan kaki mau keluar dari pesawat, tiba-tiba hujannya langsung gede banget. Sampai akhirnya aku mikir apakah aku perlu keluar atau enggak. Karena takut, satu, hujannya makin besar, aku nggak bawa payung, jadi pastinya nanti aku akan kehujanan. Dua, agak mikir juga sih, kira-kira keburu gak ya? Karena destinasi yang pengen aku datengin perlu naik MRT dulu, lalu jalan kaki, dan begitu pula untuk pulang balik ke bandaranya. Untuk naik MRT sendiri itu ada banyak cara. Satu, pakai kartu yang sekali pakai. Dua, pakai kartu yang kayak flash atau e-money yang tinggal di top up dan bisa dipakai berkali-kali. Yang ketiga, itu pakai kartu Visa atau Mastercard atau logo perbankan lainnya. Nah, kali ini aku pakai kartu Visa dari Genius. Berdasarkan rekomendasi dari TikTok, yang katanya rate-nya lumayan rendah dibanding produk perbankan lainnya. Tapi pas pulang aku juga ada pakai kartu Visa credit card-nya BCA, supaya aku bisa compare nih, untuk rate-nya sendiri beneran yang mana sih yang paling murah. Untuk perjalanan ke destinasi yang mau aku datengin, menurut Google Maps itu memakan waktu sekitar 49 menit. Itu udah termasuk naik MRT dan juga jalan kakinya. Ini kedua kalinya aku datang ke Singapura. Pertama kali aku datang itu bareng teman-teman dan pakai kartu EasyLink atau semacam flash atau e-money yang di Indonesia. Kali ini aku pakai kartu kredit ataupun debitnya Genius. Karena perbedaannya lagi adalah kali ini aku sendiri, menurut aku sebagai orang yang udah lama banget nggak ke Singapura, atau mungkin bisa dibilang pertama kali deh, asalkan kalian mau membaca dan mau mendengar sekeliling kalian, itu sangat mudah banget kok, karena petunjuknya juga jelas. Contohnya adalah peta MRT-nya, atau pintunya di mana, itu semuanya terlihat dengan jelas. Ditambah lagi, Singapura itu beda banget sama China. Kalau di China nggak bisa pakai Google Maps, tapi di Singapura tenang aja, bisa banget pakai Google Maps. Di jalan ini lagi ada pembangunan, tapi ramah banget buat pejalan kaki. Yeay, mau makan siang di 3 meals a day. Jadi 3 kali makan di 3 negara berbeda. Pagi di Indo, siang di Singapura, malam di China. Nah, udah tahu kan guys, sekarang aku mau kemana? Jadi tujuan satu-satunya aku mau ke Singapura dan pilih transit
6 jam di Singapura adalah karena aku pengen makan siang di 3 meals a day. Kenapa sih aku pengen banget makan di sini? Karena beberapa tahun lalu deh, seingat aku, ada waktunya di mana tempat makan ini itu viral banget. Ngantrinya juga bisa sampai panjang banget. Kalau sekarang dia udah nggak ngantri, tapi masih tetap rame. Sebenarnya apa sih yang bikin tempat makan ini spesial? Mereka itu kemarin sempat viral karena mereka jual salted egg. Kalau di Indonesia mirip banget sama Itlah ataupun Sekbol. Yang kemarin juga sempat viral karena dapurnya itu loh. I want to take the salted egg chicken with rice. Yep. Drink? Oh no. Untuk harga satu porsinya ada di angka 7,8 Singapura dolar, dan per aku edit video ini, harga $1 Singapura itu ada di angka 12.833. Wah, jadi inilah setelah sekian lama penantian dan penerbangan selama sekian jam, aku menemui sang pujaan hati, yaitu salted egg. Di sini aku kaget karena aku lupa belum foto. Kebiasaan banget. Lalu kalau kalian lihat setelah ini, footage-nya itu terlalu dekat, lihat deh. Itu aku minta maaf banget, karena ternyata pada saat aku pilih mode untuk wide atau yang lebih lebar, ternyata dia nggak keganti guys. Tapi tenang aja, sebagai gantinya nih, aku kasih kalian suap-suapan. Jangan lupa dicobain ya. Aku jadi inget deh, dulu kayaknya Indomie sempat ngeluarin varian baru deh, rasa salted egg. Pada saat salted egg itu lagi booming-boomingnya. Nah, kayaknya pada saat yang sama, tempat ini juga booming deh. Kalau ditanya tentang rasa, aku kan lebih sering makan punya Itlah. Kalau untuk yang Sekbol, itu cobainnya beberapa kali aja. Dari segi rasa, menurut aku, di 3 days meal ini, lumayan sangat manis ya, dibanding Itlah ataupun Sekbol. Walaupun rasanya emang lebih manis, menurut aku satu kali aja makan di sini cukup sih. Jadi nggak terlalu yang kayak wah pengen lagi datang gitu. Lalu di sebelah 3 days meal ini juga ada beberapa toko yang sama jual salted egg juga. Mungkin kalau ada waktunya aku mau datang untuk cobain di toko lain. Wah, tiba-tiba hujan padahal tadi panas banget. Aduh. Cuacanya dari tadi pancaroba banget. Tadi di kafe aku tuh hujannya gede banget. Orang udah naik MRT terus keluar hujannya malah berhenti dan panas banget. Sekarang udah nyampe di Bugis Street malah saya makan hujan. Harus buru-buru ke airport. Tiba-tiba hujannya gede banget. Terus aku tuh harus nyebrang ke arah sana soalnya mau ke stasiun Bugis. Di sini kayaknya aku ada deh mencoba menunggu hujan selama 30 menit. Tapi karena hujannya beneran gak berhenti-berhenti, tetap gede, akhirnya mau gak mau aku terabas aja daripada telat. Nunggu lampu merah. Wah. Tewe. Di sini jujur aku nggak tahu lagi ngomong apa, tapi yang pasti udah lepek banget sampai shell yang ada di punggung aku ini basah banget. Gede banget kipasnya. Sekarang lagi mau cari Jewel. Kalian mau next Skytrain ke Terminal 1. Ini apa? Kalau dia main. Saya kemana ya? Sebenarnya untuk petunjuk jalan dari terminal apapun ya, untuk sampai ke Jewel itu lumayan jelas. Tapi karena aku lumayan agak curiga, kok jalanannya kayaknya kecil ya gitu. Terus cuman ada panah dan tulisan Jewel, jadi agak mikir dulu apakah ini jalan benar atau tidak. Tapi ternyata benar kok. Wah, bener-bener magical. Tadi ada cucu gitu yang lagi foto pakai kamera DSLR, terus kayak akan ngomong gitu kan, dia udah langsung nawarin, do you want me to help you to take a picture? Terus gue kayak, yes please.
Tadi kalian perhatikan kan, ada air yang jatuh dari atas ke bawah, yang kayaknya bawahnya itu mirip banget sama sumur. Tapi ternyata, ya mirip-mirip lah guys. Ini adalah penampakan dalamnya. Jadi dalamnya itu kaca yang akhirnya membentuk semacam view yang sangat indah. Kalau misalnya dilihat dari kamera gini aja sih kayaknya biasa aja ya. Tapi buat aku yang datang ke tempatnya langsung, itu ternyata sangat luar biasa banget. Boarding buat ke Wuhan. Untuk penerbangan Scoot ini dengan transit selama 6 jam itu adalah pilihan aku sendiri. Karena aku kira 6 jam itu akan lebih dari cukup untuk keluar bandara dan bahkan melihat merlion atau singa yang keluar air itu loh guys dari mulutnya. Tapi ternyata 6 jam itu sangat amat tidak cukup. Jadi buat kalian yang mau transit di Singapura dan kalau lebih puas, aku sih saranin at least 12 jam kali ya, supaya bisa explore lebih ada apa aja sih di Singapura. Aku doain kalian juga ya, semoga yang nonton video ini bisa jalan-jalan juga di Singapura. Nah, sebagai orang Indonesia asli, tadi selesai aku makan malam, aku langsung minum tolak angin. Karena cuacanya agak dingin ya guys. Di Singapura tadi itu cuma 13 derajat, tapi di Wuhan itu jadi 3 derajat dan anginnya super duper dingin. Terus tadi juga sempat ada turbulence dan lumayan mengkhawatirkan karena lumayan besar juga turbulensnya, tapi puji Tuhan nyampe dengan selamat. Mau ganti baju tapi masih ngambil bagasi dulu. Ini orang-orang udah berdua ganti baju. Dingin banget 3 derajat guys. Kacau. Dan gitu deh perjalanan aku transit selama 6 jam di Singapura. Buat kalian yang punya pertanyaan, jangan lupa langsung komen aja ya di bawah. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Bye-bye. Aku pulang dulu.